Perkenalkan, kami dari kelompok 2, ada saya, Rotua Magdalena Semamora, ada Pak Hari Haryadi, dan juga Ibu Marcella Dewi Dangga. Dan saat ini kami akan melakukan presentasi untuk memenuhi mata kuliah perencanaan sumber daya manusia yang dosen pengampu kami saat ini Dr. Dia Purwaningsi. Untuk judul dari presentasi kami, hubungan strategi bisnis, keuangan, dan juga perencanaan sumber daya manusia. Seperti yang kami jelaskan di presentasi yang lalu bersama dengan kelompok kami, namun saat ini kami akan coba jelaskan ulang poin-poin intinya. Kami menggunakan landasan teori ada 4 landasan. Yang pertama menggunakan teori strategi bisnis, yang kedua menggunakan teori strategi keuangan, yang ketiga menggunakan teori integrasi dan juga manajemen, yang keempat teori sumber daya manusia dan strategi bisnis SDM. Dan alat pendekatan metodologis yang kami gunakan, yang pertama itu SOWOT atau TOWS untuk analisis strategi, yang kedua ada value chain atau portal untuk mengidentifikasi aktivitas yang menciptakan nilai dan juga kebutuhan investasi SDM ataupun keuangan. Yang ketiga, kami menggunakan skenario planning dan juga sensitivity analysis untuk perencanaan keuangan dalam kondisi ketidakpastian. Yang keempat, kami gunakan people analysis dan SR matrix atau turnover atau time to hire ataupun training ROI sebagai alat ukur keberhasilan integrasi. Dan pembahasan yang pertama itu kita masuk ke kerangka konseptual hubungan. Kami rincikan ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama arah strategis atau bisnis strategi, yang kedua pengalokasian sumber daya atau financial strategi, yang ketiga kesiapan organisasi atau SR strategi dan juga workforce planning. Pembahasan yang kedua kami gunakan mekanisme integrasi dan juga proses praktik yang rinci. Perencanaan strategi terpadu ataupun integrated strategi planning itu menggunakan tahapan dari visi ataupun misi, lalu ke analisis eksternal ataupun di internal, lalu ke tujuan strategi, lalu kita ke inisiatif strategi, lalu business case, dan juga penganggaran. Penganggaran berbasis strategi atau strategi based budgeting. Yang ketiga, kita ke workforce planning dan juga kompetensi mapping. Forecast kebutuhan tenaga kerja atau kuantitas dan juga kualitas, gunakan gap analisis, kompetensi saat ini versus kompetensi yang dibutuhkan untuk strategi yang baru. Yang keempat, kami menggunakan investment in people atau business case untuk SDM, evaluasi investasi SR seperti training dan juga talent development dengan pendekatan training ROI atau NPF of Human Capital